Perkenalkan, saya Gregory Dharma selaku perwakilan dari kelas 11 IPA 1 untuk lomba khotbah di Lomba BKSN dan HPS 2021. Bacaan diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, perlu kita sadari bahwa hidup kita sebagai seorang Katolik berpusat pada satu sosok. Sosok ini ialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika diibaratkan, Yesus Kristus bagaikan batu penjuru atau pondasi dari suatu rumah yang bernama kekristenan. Di dalam Perjanjian Baru, ada banyak gelar yang disematkan kepada Yesus. Ialah Tuhan, Mesias, Raja semesta alam, Anak Allah, Anak manusia, Gembala yang baik, Juru selamat, Immanuel, dan masih banyak lagi. Tetapi, sesuai dengan tema besar Bulan Kitab Suci Nasional 2021, Yesus, sahabat seperjalanan kita, maka kita akan merefleksikan dan merenungkan gelar Yesus sebagai sahabat kita. Dalam bacaan Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17, secara gamblang memberitakan kepada kita bahwa Yesus Kristus sendiri menyatakan kita, manusia, adalah sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Sahabat ialah orang yang memiliki relasi yang begitu dekat dan begitu mendalam dengan seseorang. Dan relasi ini lebih dari sekedar teman atau kenalan. Seorang sahabat sejati akan selalu menaruh simpati akan orang yang dikasihinya. Ia akan ikut serta merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya. Dan ia akan mudah untuk tergerak akan apa yang terjadi pada sahabatnya. Ketika sahabatnya sukses, maka ia akan turut senang dan bergembira. Dan sebaliknya, ketika sahabatnya mengalami kegagalan, ia pun turut sedih dan kecewa. Hubungan persahabatan ini didasarkan oleh kasih. Kasih merupakan salah satu inti dari ajaran Yesus Kristus yang dicurahkan dalam Injil. Seperti dalam perikop tadi, Yesus memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi, terutama dengan sahabat. Seorang sahabat sejati akan rela berkorban demi orang yang dikasihinya. Pengorbanan ini adalah salah satu bentuk dari kasih sahabat itu. Dalam ayat 13 tertulis, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Ayat ini menegaskan kembali bahwa Yesus sendiri lah sahabat kita. Yesus Kristus adalah seorang sahabat yang dengan penuh kasih rela berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya demi kita. Di masa pandemi ini, banyak dari kita yang mengalami masalah, baik dari segi finansial, spiritual, fisik,
psikis, maupun sosial. Dengan pandemi ini, menyadarkan kita sebagai makhluk sosial akan kebutuhan kita akan seorang sahabat. Dan dengan menyadari bahwa Yesus Kristus sendiri merupakan sahabat kita, maka kita akan tersadar bahwa sesungguhnya segala penderitaan, masalah, dan pencobaan yang ada dalam hidup kita hanyalah kesempatan bagi kita untuk lebih mengenal secara lebih mendalam Tuhan yang sesungguhnya selalu hadir dan dekat dengan kita. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, sebagai penutup, marilah kita saling mengasihi, saling mendukung dan menguatkan, dan saling mengerti satu sama lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.